doanya ya, hopefully. Oke, kita mulai lagi aja. Oke, lanjut. Oke, kita tadi udah sampai mana struktur project. Oke, nah di sini ada penjelasan lah yang bisa kalian baca nanti sehabis yang ada di LMS. Intinya struktur project dari suatu file project Flutter itu seperti ini. Ada berbagai banyak folder, tapi kalian nggak usah pahamin semua terlebih dahulu. Fokus kalian itu nanti tuh akan ada di pertama di sini file namanya pubspec.yaml sama folder yang ada di dalam lib. Nah, mungkin kalian juga nanti akan bersinggungan sedikit di Android sini. Sama nanti ada beberapa tambahan lagi lah yang kita buat. Kayak contoh nanti kita akan bikin folder asset untuk menyimpan gambar dan lain-lainnya. Tapi paling kalau di pertemuan kali ini pubspec.yaml pun kayaknya nggak bakal nyentuh sih. Paling akan fokusnya di dalam lib. Nah, kalau yang lain itu nggak usah teman-teman pikirkan dulu. Tapi kalau pengen dicari tahu nggak apa-apa, atau pengen ditanyakan. Tapi emang pada dasarnya fokusnya di pubspec.yaml aja sama lib. Mungkin itu untuk struktur project. Mungkin untuk awal-awal kelihatannya banyak dan membingungkan, tapi pada dasarnya enggak sih. Nanti juga teman-teman akan terbiasa. Nah, itu kan struktur project dalam folder. Tapi ini struktur project pertama kali kalau semisal teman-teman buat project Flutter. Itu pertama-tama itu akan mendapatkan file default atau file yang udah ada gitu namanya main.dart. Nah, main.dart itu isinya ini. Ada import, yaitu udah import dari material. Jadi kayak styling kayak gitu. Sama ada suatu function. Mungkin kalau di zoom kali ya, di zoom. Nah, ini. Nah, sesuai yang kemarin kita pelajarin ya. Nah, ini namanya function. Function ini menjalankan suatu disebutnya function lagi sih. Ini kelas sih, kelas. Ini disebutnya kelas, namanya kelas atau function sih harusnya. Function sih namanya on app. Nah, teman-teman gak usah terlalu gimana spesifikin apa-apa. Yang penting ini suatu function main, function utama dari suatu seluruh project Flutter untuk menjalankan kode yang di dalamnya. Yang mana di dalamnya itu kita menjalankan suatu namanya kelas, lah bisa dibilang kelas namanya myApp. Yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kelas myApp dengan suatu state namanya stateless. Nah, nanti teman-teman akan pelajari juga. Nah, tapi nanti kita akan fokusnya di dalam ini untuk awal-awal. Yang di dalam build. Ini ada material app dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini mungkin untuk pengenalan struktur project file untuk bagi teman-teman yang masih pertama kali ngeliat atau pertama kali menyentuh project Flutter. Nanti akan dikasih lihat seperti inilah ketika file dibuka. Oke. Selanjutnya penjelasan bla 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 widget. Nah, sesuai dengan namanya yang materi hari ini adalah widget Flutter, yang dimana kita akan fokus juga ke widget namanya. Jadi, apa yang gue sampaikan tadi di subpoint di sini, yaitu dari scaffold, container, text, button, text field, column, row, dan padding, itu semua disebut widget. Widget itu pada dasarnya suatu komponen yang kalau di Flutter itu suatu kode kelas gitu atau function yang bisa teman-teman panggil. Apa nih? Dengan join ya. Yang bisa teman-teman panggil dan gunakan, yang dimana nanti outputnya itu dalam bentuk outputnya itu nanti ada yang join ya. Aldo. Oke, lanjut ya. Mungkin bagi teman-teman yang telat, nanti ada video untuk bisa dilihat kembali. Oke, intinya yang tadi gitu. Widget itu intinya suatu komponen view yang dimana kalau teman-teman pernah belajar HTML, dia itu kayak tag HTML, tapi berisikan bisa dibilang ya, udah include sama styling juga sih, bisa langsung include styling gitu juga.
Nah, nanti bisa lebih dalamnya bisa dibaca juga nih ya, suatu UI. Nah, nanti bisa teman-teman kita coba juga gimana hasilnya. Tapi untuk dasarnya atau penjelasan secara sederhananya, widget itu. Habis itu di sini ada penjelasan terkait material app. Nah, material app ini adalah widget tingkat paling atasnya yang memfasilitasi penerapan prinsip desain material. Ya, intinya material app ini adalah suatu prinsip yang dimana supaya teman-teman ini kalau ngebuat suatu project itu konsisten dalam bentuk tema sama lain sebagainya. Nah, prinsip-prinsip ini itu sebenarnya ada selain material app. Tapi kenapa di sini kita pakainya material app? Karena itu basicnya dari Android. Kalau iOS itu sebenarnya bukan material app, tapi namanya cappuccino style apa temen gitu, lupa saya juga. Nah, itu pakai itu. Tapi kalau Android style principle-nya itu biasanya pakai material app, beda dengan iOS. Tapi maupun kita pakai principle yang pakai material app, setahu saya itu tetap bisa juga nanti kalau kita pengen nge-build dalam bentuk iOS, tetap bisa ke-build hasilnya jadi iOS app gitu. Nah, di sini banyak nih fitur pentingnya, yaitu ada tema, navigasi, internasionalisasi. Ini adalah bahasa ya, bukan sebagai apa, ini bahasa. Itu ada default widgets dan lain sebagainya, tuh supaya konsisten. Oke. Ini kalau kita jalanin, oke. Ini contohnya kali ya, contohnya kembali. Oke. Mungkin bisa sambil saya buka kali ya. Coba saya buat dulu yang suatu Flutter. Apa gue buat lagi ya? Bentar. Kita tutup dulu nih. Kita sambil slash view-nya kita mati. Salah. Presentasikan hal lain. Oke. Ternyata butuh satu kelihatan. Pertama kita akan buat file apa ya? Kayaknya kita akan coba saya contohkan buat project pertama Flutter. Nah, di sini teman-teman, saya kurang tahu nih, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum berhasil download Flutter. Itu pasti akan gak bakal bisa ngikutin. Jadi, mungkin yang bisa ngikutin dulu. Tapi kalau nggak bisa, nanti akan dicoba dulu sendiri. Kalau ada kendala atau gimana, nanti bisa diskusikan di grup. Ataupun mau sambil diikuti nih, bagi yang udah bisa. Atau yang ada kendala dah. Kalau ada kendala, coba aja speak up. Coba kita selesaikan di sini. Kalau ada yang nggak bisa ya. Tapi kalau yang masih belum sama sekali, itu coba di-download dulu, diinstal sesuai dengan kayaknya di file pembelajaran pertama LMS pertemuan pertama ada file ppt gitu, itu bisa dibaca, itu ada instalisasinya juga caranya. Nah, nanti misalnya ada kendala baru bisa kita diskusikan kembali gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau ada yang mau ikut coba buat foldernya. Pertama-tama kita akan mungkin saya close dulu kali ini ya, close folder. Ini nanti dalam emulator aja kali ya, biar enak kelihatannya. Oke. Kita sambil testing ya. Nah, bagi teman-teman, nanti kalau buka Visual Studio Code, pasti akan munculnya kayak gini yang pertama. Nah, bagi yang udah install semuanya, harusnya kalau pencet CTRL Shift P, dia akan muncul kayak gini. Habis itu, teman-teman tulis aja Flutter. Nanti di sini ada namanya Flutter New Project.
Nanti kalau mau ngebuka ini, pencetnya Ctrl Shift P, tulis Flutter, nanti dicari namanya Flutter New Project. Nanti tinggal diklik aja. Nah, teman-teman ada banyak nih. Tapi kalau saya sarankan itu nanti empty application, tapi nggak apa-apa kalau mau pakai aplikasi. Jadi apa bedanya? Kalau di aplikasi ini ada contoh aplikasi dasarnya yang langsung ada contoh kodenya lah. Tapi kalau empty application benar-benar kosongan banget. Gitu. Jadi kita coba yang atas aja dah. Ini pencet yang atas, application. Nah, teman-teman bebas nih mau nyimpannya di mana. Kalau saya biasanya taruh sini, Android, kita practice, latihan, KB. Bentar, ini masa harus bikin lagi sih. Gak usah nih. Latihan. Tadi itu disimpannya di mana foldernya? Baru nih, project foldernya nih mau dikasih nama apa? Kalau saya kasih nama ini, berarti dengan KB1. Oke, kalau udah langsung aja di enter sama teman-teman. Nah, ini yes aja. Nah, ini nggak keikut lagi deh tadi. Ya maaf aja nanti kalau hasil ikutannya banyak putus-putus, karena nggak tahu juga nih kenapa tadi putus-putus. Ini saya record lagi. Oke, lanjut. Floating action button ya, tadi sampai floating action button. Ini udah jalan belum ya? Masih udah jalan aplikasinya. Nah, inilah. Nah, ini kalau udah jalan kayak gini, teman-teman bisa lihat di ini hasilnya. Dan bentar saya ngecas dulu, habis baterai saya. Bentar ya. Maaf ada gangguan. Nah, nih teman-teman kalau sama-sama udah jalan berhasil, hasilnya kayak gini. Ini contoh aplikasi Flutter untuk pertama. Kalau tadi kalian ngikutin kayak gini. Oke. Nah, tadi yang saya jelasin apa itu floating action button. Nah, ini floating action button nih. Dia itu kayak defaultnya kayak gini. Dia itu kayak button tapi kayak ngapung gitu. Mungkin teman-teman kalau ada di aplikasi-aplikasi tertentu agak familiar lah sama hal itu. Nah, ini kayak contohnya ini aplikasi nambah doang sih, nambah angka itu doang. Kayak gini. Gitu. Nah, itu simpelnya. Oke, lanjut. Mungkin ini untuk ke bawahnya ini untuk kedua wall bottom navigation. Kalau dua wall itu gunanya ini apa? Itu biasanya kalau yang ada di samping nanti dia muncul. Kalau bottom navigation yang biasanya ada di bawah. Kalau aplikasi-aplikasi kayak IG atau apa kalian tahu, di bawah itu disebutnya bottom navigation. Snack bar itu biasanya notifikasi. Yang kalau sukses, gagal nanti muncul di bawah. Itu. Di sini ada, ini udah contohnya sih, sebenarnya ini sama sih. Contohnya bisa kayak gini, hasilnya kayak gini kurang lebih. Kalau dalam codingannya, ini kita lihat yang namanya floating action button. Nah, ini kan tadi sebuah scaffold. Scaffold itu kanvasnya. Di kanvas itu ada F bar. Nah, F bar itu di atas ini. Ini kan, di sini F bar. Ini ada title. Bentar, dia pada itu susah. Ini kita pilih. Nah, ini F bar-nya, background-nya, body-nya. Nah, body-nya itu yang putih ini. Ini body. Nah, di dalam body itu ada beberapa widget. Yang nanti akan lebih jelasnya, nanti saya jelaskan. Nah, tapi di sini ada floating action button. Nah, floating action button itu apa? Yang ini. Oke, lanjutnya
kombinasi material app dan scaffold. Nah, ini mungkin penjelasannya bisa kalian baca. Oke, ini scaffold dan container. Oke. Untuk lanjut, kita masuk ke bagian penjelasan. Ini ada sedikit kali ya. Kita langsung masuknya ke container aja kali ya. Oke. Jadi, kita masuk ke widget, penjelasan widget, salah satu widget yang lumayan akan sering kepake oleh kalian, yaitu namanya adalah container. Apa itu container? Container itu sebuah suatu wadah juga sih untuk mengkelompokkan suatu widget. Salah satunya itu sih, sesuai dengan namanya lah ya, kayak container di dunia nyata. Container itu kan suatu kayak wadah gede untuk kelompokin suatu yang ada di dalam isinya kan. Kayak container ada di TokTok, konsepnya hampir sama kayak gitu. Jadi implementasinya bagaimana contohnya? Nah, ini kan ada teks. Oke, ini di sini. Nah, di sini kita ada suatu kita buat. Nah, kita panggil. Ini adalah merupakan widget container yang di mana di dalam suatu widget container ini terdapat banyak yang bisa kita pakai nih. Nah, yang tadi saya bilang di awal, widget itu sebuah kelas ataupun function, tapi kelas sih biasanya disebutnya. Di dalam kelas itu ada properties. Apa ya properties ya sebutnya? Ya mungkin kayak teman-teman kemarin, kenapa saya kemarin fokus di Dart itu ini nih sebabnya. Karena pada dasarnya widget itu juga pakai bahasa pemrograman Dart. Yang kayak gini, kelas, properties. Nah, itulah kenapa salah satunya teman-teman harus hafal. Ya bukan hafal sih, sedikit paham lah sama fundamental Dartnya. Nah, biasanya kontainer kayak contoh, kita coba bikin ini aja deh biar lebih kelihatan apa itu kontainer. Nah, ini namanya kontainer, yang dimana dia wadah. Di dalam kontainer ini bisa kita masukin lagi nih suatu wadah yang lain, yaitu widget. Nah, kita panggil aja nih, ada namanya properties namanya child. Yang contohnya kayak gini, kita masukin di dalamnya ada teks. Dia belakang tengah lagi. Nah, ini loh. Nah, ini salah satu namanya yang saya tadi bilang, sebuah kontainer widget. Kontainer ini untuk ngewadahin suatu hal yang di dalamnya lagi. Yang dimana saya di sini di dalam itu ada suatu teks lah. Teks yang berada di tengah. Nah, inilah kontainer. Jadi, kan kalau teman-teman punya aplikasi udah mulai kompleks dan banyak bentuknya, itu biasanya kalau biar lebih enaknya disusun, dibikin section lah, disusun. Nah, dimana nanti teman-teman bisa pakai kontainer ini salah satunya, maupun ada yang banyak yang lainnya gitu. Jadi teman-teman kan bisa ngebedain. Ini contohnya teman-teman pengen bikin suatu biodata ataupun profil card atau apa dan lain sebagainya, dan di bawahnya itu ada yang lainnya. Nah, bisa ngebedain gitu. Itu kontainer namanya. Nah, itu ada banyak nih kontainer ini propertiesnya. Jadi kayak ini kan ada dia label tinggi, bisa dikasih warna, color, habis itu bisa kotaknya nggak lancip, habis itu bisa dikasih jarak juga pakai margin. Nah, teman-teman nih bisa nih coba-coba habis ini apa aja di dalam kontainer ini, dan coba-coba hasilnya gimana. Bisa dieksploitasi juga, karena banyak banget sih dan berguna juga sih, banyak banget lah yang bisa dipakai gitu. Oke, nah di sini sesuai dengan namanya tadi ada konten, mungkin akan sangat
nggak tahu ya di sini teman-teman yang udah rata-rata di sini semester 1 angkatan 24 itu di sini harusnya semester 2 ya. Nggak tahu nih di semester 2 kayak belum dapat pembelajaran web dasar ya. Mungkin kalau anak inti udah ada dapat di sharing. Tapi nggak tahu di sharingnya ini sejauh apa. Nah, sama aja di web itu kan biasanya ada namanya margin, ada padding gini lah, sama konten. Di dalam ini kan maksud paling bawah ini konten. Nah, bisa dilihat juga di kontainer ini, itu pun bisa diterapkan, yang dimana tadi saya bilang saya menggunakan margin. Bentar deh, saya coba kasih border lagi. Ini kita hapus aja. Nah, di sini teman-teman lihat tadi kayak sesuai di gambar, ada margin itu di luar border. Nah, ini kan ada bordernya. Di luar sini itu kita mau ngasih jarak di luar sini, itu disebutnya margin. Tapi teman-teman, kalau ini dalamnya itu mau ngasih jarak ke konten, ini kan yang di tengah ini, teks ini adalah kontennya. Itu mau dikasih jarak, itu bisa dipakai padding. Nah, di kontennya ini juga bisa nih, kita kasih padding. Nanti hasilnya, kayaknya nggak kerasa sih ini. Mungkin lebih enaknya kita kasih di dalam ini kontainer lagi deh. Kita bedain warnanya. Nah, kayak gini. Misalnya kalau kita nggak pakai padding nih, kontennya akan ngelebarnya segede itu kan. Nih. Nah, tapi kita pengen ngasih jarak nih, kontennya di dalam ini sama ID-nya. Nah, kita bisa kasih padding yang tadi saya kasih. Ini. Nah, itu bebas tuh, bisa dieksplor nih. Teman-teman mau ngasih itu paddingnya di mana aja, cuma di atas bisa, mau dikasih atas bawah bisa juga. Nah, itu balik lagi sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman bisa eksplor nih buat penggunaan konten ini, banyak lah yang bisa dieksplorisasi gitu. Nah, ini mungkin untuk terkait widget, yaitu scaffold, container, sama dan lain sebagainya. Lanjutnya nanti akan kita masuk ke inputan nih, inputan. Tapi sebelum itu, mungkin kalau ada teman-teman bingung nih sama apa yang saya jelaskan, ada yang mau ditanyain, monggo bisa dijelaskan, bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut lagi. Daripada ngantuk kan cuma dengerin saya, ini ada komunikasi nih dari teman-teman kalau ada yang pengen ditanyain. Oh, Yusuf mau nanya? Lanjut. Enggak bang, lanjut. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain nanti juga gak apa-apa, bisa ditanya di grup. Oke, kita lanjut nih. Tunggu malam juga ya, mungkin kalau kemalaman gak enak juga. Oke, lanjutnya ini kita masuknya ke widget yang sifatnya itu biasanya buat inputan, sama apa ya, teks itu ya buat ngasih teks aja sih gitu kan. Informasi lah, buat itu informasi. Nah, di sini ada teks, button, sama text field. Nah, biasanya kombinasinya itu contohnya bisa bikin form login, yang dimana nanti ada inputan buat text field, button untuk datanya, teks buat informasinya, contohnya gitu. Nah, biasanya ini nih penggunaannya. Nah, kodenya nah, sebenarnya tadi kita udah cobain sih salah satu widgetnya itu teks. Nah, coba kita lihat lagi tadi widgetnya itu widget teks. Nah, ini salah satunya ada di sini ya, di atas. Nah, di sini kan kita ada tulisan nih, you have pushed the button this many time.
Nah, ini kan suatu informasi yang harus kita lakukan. Nah, bisa kita lakukan dengan menggunakan teks. Teks ini suatu kelas yang dimana dia ada suatu yang pertama itu string atau data. Data ini tuh out string ya, sesuai yang kemarin kita ngomongin tipe data, ada tipe data string untuk kalimat. Nah, ini yang pertama. Dan bisa kita koma untuk mau pakai apa nih. Biasanya ini kan udah ada tulisan kayak gini, kayak kurang bagus nih kalau belum kita kasih style lah, atau belum kita ubah-ubah warnanya. Nah, itu bisa pakai style. Nah, ini ada namanya text style. Ini suatu widget juga ya, text style itu. Nah, di text style ini bisa kita ubah apa nih? Warnanya bisa, backgroundnya bisa, ukurannya bisa. Font weight ini buat bikin bold gitu sih, ngebelin kayak bold gitu. Ini ada font style, data spacing, ya kayak ada yang di Microsoft lah bahasanya gitu. Itu ada banyak tuh, tapi yang biasanya kalau kita mau nyoba contohin itu mungkin tadi itu font size, font weight. Nah, misalnya ini kan dia jelek ya, kayak kalau patah kiri. Nah, itu bisa juga teman-teman ngasih text align, contoh mau di tengah bisa. Nah, ini widget text. Nah, tadi sehabis ada widget text, ada namanya widget text field. Nah, text field ini seingat saya ya, tulisannya dia itu kayak gini, ada suatu text field yang dimana text field itu saya lupa. Input, text input. Apa aja dia mintanya? Gini doang. Nah, ini contoh aja, sebenarnya nggak gini doang. Wajibnya ini ya. Oke, nggak usah ini. Nah, di text field ini kita membutuhkan suatu decoration. Decoration ini biasanya kita panggil dengan ininya namanya input decoration. Ya, ini hal dasar lah. Jadi pada basicnya ini jelek banget deh, ada kayak gini. Nah, nih contohnya gini. Ini ada suatu inputan, tapi kayak jelek banget ya kayak gini ya. Biasanya kita bisa ubah-ubah juga nih. Tapi pada dasarnya defaultnya gini. Teman-teman bisa apa ya, bisa dibilang ya, bisa berkreasi kayak pakai tadi saya. Ini di sini bisa pakai ini. Gini. Nah, teman-teman tuh bisa kayak gini. Nah, bisa kayak gitu. Nah, text field gunanya buat apa? Sesuai dengan tadi saya bilang, buat ngambil inputan. Seperti contoh, kalau kita pengen login, kita biasanya butuh masukin email. Kita masukin email apa. Nah, ini bagaimana kita bisa interaksi sama user nih. Aplikasi kita berinteraksi sama user untuk ngambil inputan biasanya pakai text field. Nah, sintaks dasarnya biasanya kayak gini. Ini tapi kalau kayak gini aja belum bisa ngambil datanya. Biasanya kita membutuhkan hal lain, yaitu namanya ada sebutannya controller lah biasanya. Gini. Nah, gini. Nah, tapi kalau kayak gini, ya di sini kita membutuhkan controller nih. Nah, controller ini itu apa? Ini itu supaya kita bisa mengontrol data inputan ini supaya bisa digunain lagi nih sama codingan kita. Nah, biasanya sintaksnya nggak kayak gini sih. Buat sintaksnya gini nih biasanya. Nih kita ambil terlebih dahulu kayak gini. Text editing nama kali ya. Nama. Terus ini. Tinggal ini kita pakai. Nih.
Nah, oke. Nah, ini salah satunya. Nah, kalau ini misalnya ini kita pengen ngambil suatu data ya. Oke. Nah, tadi kita ada satu widget lagi nih yang pengen kita bahas. Nama widgetnya itu button. Bang Dim, izin keluar dulu ya. Lagi di DS bang, susah sinyal. Aman dok. Wah, ini kayaknya ada yang sakit atau lagi apa ya. Semoga lekas sembuh ya bagi yang sakit. Dan mudah-mudahan ya yang lagi sakit ya. Amin. Oke. Hati-hati dok. Semangat-semangat. Oke, lanjut. Di sini kita pengen ada suatu button. Itu bukan button namanya. Sebenarnya button itu ada banyak jenisnya. Kayak tadi saya bilang, itu ada contoh ada yang saya bilang sih. Ada banyak lah jenis button. Ini ada namanya elevate button, ada namanya text button. Text button. Nah, tuh banyak. Ayo kita contohnya pakai elevate button lah. Nah, ini ada suatu properties yang tadi ini bla bla bla, kita kasih teks aja dulu. Submit. Nah, ini ada nih kan, ada tombol submit. Nah, teman-teman juga bisa styling submitnya ini mau gimana. Biasanya sih kalau setahu saya tuh ada style juga di sini, tuh bisa mau diapain. Nah, bisa dibikin kayak gitu, bisa dikombinasikan sama kontainer juga. Buat apa? Buat ngasih jaraknya nih, tuh bisa kayak gini. Bisa dikasih padding buat di dalamnya atau margin. Nah, kan lebih oke lah ya. Nah, bisa kayak gini nih. Nah, tadi saya bilang kita ini pengennya ya, apa yang ada di dalam teks seperti ini kita ambil inputannya dan kita coba gimana ya, kita print aja dulu deh, print atau nanti ditampilin di suatu teks kali ya, bisa kayak gitu ya. Datanya itu bentar ya teman-teman ya, saya ada panggilan dulu nih, bukain pintu dulu bentar ya semuanya. Sorry nih.
Halo, sorry ya guys, lagi ada gangguan dulu. Oke, lanjut. Nah, tadi saya bilang lanjutin. Kita pengen coba nih text field yang ada di inputan ini kita panggil. Bukan panggil sih, kita ambil, habis itu kita munculin. Oke, jadi logikanya saya tadi input nih, ambil pakai controller ini yang tadi saya input di atas, dan kita ambil dan munculin di sini. Nah, apakah bisa? Coba ya, mudah-mudahan bisa. Nah, belum bisa. Kenapa? Karena belum dipanggil di sini nih. Harusnya mana ya? Ini harus ada di trigger sih. Nah, sebenarnya sudah bisa sih. Tuh. Kalau kita pencet, contoh di Mas Naufal. Nah, sebenarnya udah ada nih, udah masuk, udah bisa kita ambil. Tapi kenapa tuh belum bisa muncul ketika kita save? Nah, itu nanti kita akan mempelajari di state. Nah, itu nanti kita akan mempelajari yaitu state. Dan dimana di sini kan kita makanya stateful. Nah, itu bisa kita gunain nih si stateful ini. Tapi itu nanti aja, kita fokusnya di widget. Nah, kurang lebih kayak ginilah. Apa itu text field, button, sama text gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut aja. Kalau ada yang mau ditanya, bisa sambil ditanyain ya nanti ya. Nah, ini bisa dibaca juga sama teman-teman nanti. Nah, ini styling container. Styling container itu mungkin tadi udah kita terapkan ya. Jadi kita nge-styling sebuah container. Yang dimana tadi bisa kita coba, kita bisa ngasih tadi tuh di sini kita bisa ngasih shadow atau apa, kita bisa ngasih warnanya, radiusnya di pojok kirinya biar lancip dan lain sebagainya. Dan bisa kita kasih suatu bahasanya. Kita bisa ngasih yang namanya juga kontainer, bisa kita kasih suatu item lah di dalam kontainer tersebut. Nah, bisa pakai apa aja tuh, yang penting bersifatnya widget, bisa mau pakai teks, button, apapun itu, yang penting dia widget, dia bisa gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih kita akan masuk ke kolom small. Sesuai dengan namanya, biasanya teman-teman kalau mempelajari suatu tab apa ya, kita biasa di Word itu ada tabel, kolom itu ke bawah itu ke samping, dan intinya gitu aja sih. Jadi kita pengen bikin suatu bahasanya apa ya, suatu